Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan rendah diri karena muda. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah melihat atau kita pernah mengalami ketika berhadapan dengan seorang senior, apakah itu di organisasi, apakah itu di pekerjaan, apakah itu di keluarga, ataupun di pelayanan di tengah-tengah gereja. Sang senior berkata, aku lebih dulu tahu dari kau, jangan kau sok-sokan. Aku lebih dulu melihat matahari daripada kau. Aku lebih dulu makan asam garam dunia ini. Jadi jangan menganggap lebih hebat daripadaku. Sering sekali perkataan sang senior seperti itu yang membuat mental orang-orang muda, yang membuat istilah sekarang anak muda kena mental ketika mendengar perkataan demikian. Sama seperti halnya dalam nats ini, di mana Rasul Paulus sedang mengingatkan anak rohaninya agar dia tidak merasa rendah diri karena dia muda. Karena dia harus berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua dalam pelayanannya sebagai imam, sebagai pimpinan jemaat yang ada di Efesus. Maka Timotius harus tetap percaya diri, harus tetap dapat memegang komitmen bahwa walaupun dia muda, tetapi dialah yang menjadi pimpinan di tengah-tengah jemaat itu. Sehingga walaupun ada orang-orang yang lebih tua, bahkan juga para guru-guru yang lain, guru-guru palsu yang coba menyerang pelayanan Timotius, pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya ini agar dia tetap percaya diri, tidak perlu merasa rendah diri karena dia muda. Tetapi dalam nats ini bagaimana Paulus memberikan pesan kepada Timotius agar dia boleh menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam kepemimpinan, kapasitasnya sebagai seorang pemimpin, dia diminta untuk menjadi teladan. Teladan bagi jemaat yang dilayani, teladan bagi orang-orang percaya yang ada di sekitarnya, bahkan teladan bagi para senior, bagi orang-orang yang usianya lebih tua dari dia. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam perkataan dan tingkah laku, perkataannya adalah perkataan yang berintegritas, bisa dipegang dan dipercaya. Tingkah lakunya juga baik, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya mengerjakan tugas pelayanannya, termasuk juga menjaga kesucian diri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Ibu bapak saudara terkasih, teladan inilah juga yang mau dipesankan kepada kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang pemimpin di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Sebagaimana saya mengutip kata-kata bijak dari Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional Indonesia, warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Mari kita jadi teladan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita mulai dari tengah-tengah keluarga kita, baru kita bisa ke tengah-tengah masyarakat, pekerjaan, gereja, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita bersosialisasi. Sri Sultan Hamengkubuwono, salah seorang pimpinan di Yogyakarta, berkata, pengaruh suatu teladan yang baik jauh lebih bermanfaat daripada suatu teguran yang tajam. Benar sekali, daripada kita tegur-menegur,
Yang paling penting adalah teladan yang kita tunjukkan. Antonio Robbins, seorang motivator, berkata, kehidupan setiap orang bermanfaat dan memberi teladan. Mari kita tunjukkan teladan hidup bagi orang yang ada di sekitar kita, terlebih lagi bagi anak-anak dan keluarga kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, mengingat dan mempedomani apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, agar kami juga tidak menjadi rendah diri ketika kami harus berhadapan dengan orang yang lebih tua dalam organisasi, dalam pelayanan, dalam keluarga, tetapi kami boleh menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian, sehingga kami boleh berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk mengerjakan segala tugas pelayanan kami sebagai seorang kepala keluarga di rumah, sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah pekerjaan maupun di gereja. Tuhan yang menolong kami. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.